asumsikan kita di angka 3 liter penggunaan minyak goreng ya. Ini sekitar harga 60 ribuan. Kemudian di tempat penggorengan tentunya kita butuh gas ya. Gas kita menggunakan tabung gas kecil dengan harga kisaran 25 sampai 30. Tapi karena penggunaan satu gas itu kan bisa untuk beberapa hari teman-teman, bisa sampai 2 atau 3 hari lebih kan. Ya kita maksimalkan 2 hari. Tapi kita asumsikan untuk harga di 25.000. Jadi ini ya teman-teman, kira-kira seperti ini yang menjadi bahan pokoknya. Kalau di total sekitar 274.000. Setelah kita tahu ya teman-teman, berapa sih modal yang kita butuhkan ketika kita jualan tadi untuk produksinya tadi saran di angka 274.000. Nah terus kira-kira berapa ya keuntungannya sendiri? Nah dari 10 kilo produksi itu teman-teman semua ya, itu kita rata-rata bisa mencapai 1 kilonya ya, itu bisa mencapai 60-an potong ya. Artinya 60 potong itu kalau dikalikan dengan harga 1.000 ataupun lebih kan bisa kelihatan, berarti itu kan sekitar 60.000 dikalikan 10 kilo tadi, berarti keluarlah dia 600.000 ya, kita ketika habis di total itu tadi sekitar 600.000. Nah itu hasil penjualan ya teman-teman semua, itu minimal 600.000 dari 10 kilo ini tadi ya. Jadi kalau dari 600.000 kita potong, dalam arti kita kurangi dari pembiayaan tadi sekitar 274.000. Jadi teman-teman ya, setelah kita tahu hasil dari penjualan kita tadi 600.000, kemudian dikurangi bahan-bahan baku tadi sekitar 274.000, jadi kita itu masih punya sisa ya. Artinya keuntungan kotornya itu adalah 326.000 ya. Itu kalau seumpamanya kita dikerjakan sendiri, karena dengan standar kita memproduksi 10 kilo itu bisa kita lakukan dengan sendiri. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan usaha, tentunya kalau kita punya karyawan ya, kita contohkan pokoknya kita beri satu outlet itu 2 karyawan ya, kita bayar upamanya dengan satu harinya itu minimal ya, atau dimaksimalkan 75.000 orang satu. Berarti kalau 2 karyawan itu berarti kan setiap hari pengeluaran kita itu adalah 170.000. Jadi asumsinya dari keuntungan kotor tadi 326.000 dikurang 150.000 ya, berarti kan kita masih punya sisa sekitar 150-an. Nah 150-an itu kalau kita kalikan sebulan, artinya teman-teman semua ya, kita masih bisa mencapai angka di 4 jutaan itu dalam satu outlet. Kalau kita punya 2 atau 3 outlet kan sudah berapa, apalagi kalau membayar karyawan di bawah itu ya, di angka 50-an ribu, tentunya akan sangat lebih. Nah apalagi ya teman-teman, kita usaha itu kita pegang sendiri, kita sendiri yang megangnya, artinya setiap hari kita yang menghandle-nya sendiri. Dikalikan saja 300.000 tadi ya, sekitar 326 ribuan dikalikan 30 hari pokoknya seperti itu kan, atau kurang dari itu karena kita juga kadang libur ya. Jadi kan kita masih punya pendapatan sekitar 9 jutaan. Artinya nah itu ya teman-teman semua. Tadi sudah kita lihat ya, itu sekilas kalkulasi kita dulu pada saat itu ya, 2 tahun yang lalu, udah lama ya teman-teman. Jadi gambaran keuntungan ketika kita tuh jualan roti goreng ini atau odading dan cakwe teman. Tapi kan secara itu tidak bisa disamakan ya, dulu dengan sekarang itu tidak disamakan, besok dengan setahun lagi itu pun tidak bisa disamakan karena perkembangan atau fluktuatif harga pasar, baik itu bahan-bahannya dan juga keuntungan kita. Nah tapi sebagian besar gambarnya seperti itu teman-teman, karena saya sendiri ya di sini itu sekarang tuh ini kan kalau kalkulasinya itu 10 kilo, padahal kalau 10 kilo itu sebenarnya lebih dari ini ya hasilnya ya, karena saya sendiri kalau di sini kadang kalau hari Minggu itu bikin 10 kilo ya, bikin 10 kilo itu dapat uang hampir 800.000 kan, artinya seperti ini gambarannya teman-teman. Artinya kita masih punya kemaksimalan, masih bisa dimaksimalkan seperti itu. Nah dan mungkin di sini masih banyak juga kekurangan saya ketika menjabarkan itu, karena bahan-bahan bakunya itu kan pada saat itu mungkin tidak mahal-mahal sekarang ya, itu masih agak-agak murah ya.
karena 2 tahun yang lalu kayaknya ada perbedaan ya. Sekarang tuh kan bahan-bahan semakin mahal ya, mungkin ada apa ya, ada namanya pengurangan untuk keuntungan ya, karena kos pengeluaran itu sangat besar kalau untuk saat ini. Tapi setidaknya kan teman-teman ya, untuk dagang cakwe dan odading ini sebenarnya masih berpeluang besar gitu kan. Contohnya gini, ini kita sampaikan dulu yang ini ya. Kalau ini kan perhitungan saya dulu waktu 2 tahun yang lalu. Jadi kalau bikin 10 kilo tuh kita tuh masih bisa lah keuntungan di atas 5 juta kan. Seperti itu ya, itu bersihnya seperti ini. Nah, kalau saat ini teman-teman, saya tuh menggambarkan seperti ini. Saya tuh setiap hari itu nggak bikin banyak, paling 7,5 kilo, 8 kilo kan. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, kadang 9, kadang 10 kan tidak tentu ya, tergantung tanggalnya. Karena kalau jualan makanan itu kuliner terutama ya, kita juga seperti itu ya, kita juga otomatis hari Sabtu Minggu itu pasti ada perbedaan, dan hari-hari lain seperti Senin, Selasa, Rabu itu ya mungkin bisa disamaratakan lah seperti itu. Tapi setidaknya gambaran seperti itu. Nah, saya sekarang itu dengan kupon kalau hari biasa lah, pokoknya di Senin sampai Kamis, Jumat ya, kadang Jumat juga sudah saya tambahin. Nah, saya membuat, anggap aja bikin 8 kilo seperti itu. 8 kilo itu jadi duit 500 lebih, kadang 600 ribu kan seperti itu. Kalau di sini kan 10 kilo ya, jadi perbedaannya gitu. Nah, dari segala macam itu kan mungkin kita ambil separohnya atau 40% kan, dari 500, kalau separohnya 250, kalau dari lebih dari itu ya pun 200 ribu, artinya seperti itu bersihnya. Jadi 200 ribu kita masih bisa pegang untuk setiap hari, dikalikan ya kalau kita jualan terus ya mungkin masih lumayan, artinya kita di atas 5 juta itu masih punya pemasukan ya. Itu gambaran kecil. Nah, kalau usaha kita lebih dari ini, karena kalau menurut saya sebenarnya bikin segini ini, bikin apalagi di sini teman, ini saya pertahankan aja karena memang saya merintis di sini baru ya. Artinya biasanya kalau dalam tahap setahun itu saya udah bisa mengembangkan, cuma karena memang kemarin sempat malas gitu, sempat malas untuk mengembangkan ini ya, dengan mengalir aja gitu kan. Tapi rencana insya Allah ya teman-teman, akan saya kembangkan juga, karena sudah saya pikir-pikir, oh ternyata memang rezeki saya itu dari sini gitu. Jadi dari hal lain tuh kadang-kadang hanya tambah-tambahan seperti konten dan lain, itu hanya sekedar tambahan, ternyata harusnya dari sini. Tapi setidaknya gambaran yang kita lihat tadi, yang kita tonton tadi itu seperti itu ya teman. Saya tidak menjabarkan dari awal karena ini hanya siklusnya aja. Jadi dari modal, kemudian dari proyeksi penjualan, kemudian dari keuntungan setiap hari ya mungkin nggak segitu banget, tapi setidaknya hampir mendekati gitu seperti itu. Dari keuntungan sebulan itu kita masih punya harapan untuk apa ya, lebih lagi. Apalagi kalau kita bisa bikin 15 kilo, 20 kilo kan luar biasa. Karena kalau di luar Jawa sendiri kan, apalagi Kalimantan ya, saya percaya banget 1 kilo itu bisa sampai 80 ribu, jadi uang 80 ribu, 100 ribu. Apalagi kan kalau di kita di sana kan pakai mixer ya, jadi itu ngembangnya lebih bagus dan jadi lebih banyak lah seperti itu. Itu bukti ya teman-teman. Dan kalau di sini sendiri saya nggak banyak, dan penjualannya memang 5.004 harganya ya. Artinya satunya itu 1.250 itu ya, itu kayak kemarin itu bikin 10 kilo ya, jadi uang 700 berapa ya kan, kok 700 lebih ya seperti itu. Jadi itulah gambarannya ya seperti itu. Jadi kita masih punya keuntungan yang lumayan, artinya dari penjualan ini, walaupun kita tidak bikin banyak. Tapi insya Allah ya, semakin lama kan usaha kalau kita konsisten akan semakin maju ya, mudah-mudahan teman-teman. Ini juga saya masih konsep bagaimana caranya semangat kembali untuk membangun usaha-usaha seperti ini, karena ya udah lama kemarin down dan pikiran ya, namanya perjalanan hidup ya teman. Oke, jadi itu gambaran saja teman-teman, gambaran sekilas tentang keuntungan ketika kita jualan odading dan cakwe, dan sekarang tuh kita sebenarnya masih prospek ya. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.